Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya Dewan Juri yang terhormat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arum Puspita Setiorini dan saya merupakan representatif dari SMA Negeri 1 Sukaresmi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai tim oposisi sebagai pembicara pertama. Dan saya akan membahas mosi mengenai mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum saya memulai argumentasi dan juga perdebatan yang lebih jauh, izinkan saya memaparkan terlebih dahulu definisi dari kewajiban orang tua, kelayakan, dan anak. Yang pertama, kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Orang tua adalah pilar utama bagi anaknya. Yang kedua, kelayakan. Kelayakan adalah serangkaian penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah proyek yang akan dijalankan ini memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, anak. Anak adalah generasi kedua setelah orang tuanya, dan kewajiban anak adalah menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Dewan Juri yang terhormat, mengapa mosi ini sangat penting untuk saya bahas? Yang pertama, seperti yang sama-sama kita ketahui, mayoritas pemuda di Indonesia menikah muda. Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia pernikahan pertamanya di rentang 19 sampai 21 tahun pada 2022. Oleh sebab itu, saya tidak setuju mengenai mewajibkan orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, karena jika orang yang sudah menikah dan mempunyai anak sudah menjadi kewajibannya. Terkait pola asuh, mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Orang tua adalah pilar utama bagi anak-anaknya. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, saya, Arum Puspita Setiorini, menyatakan sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini dan akan menguatkan argumentasi saya dengan fakta-fakta yang ada. Yang pertama, menjamin hak anak melalui adopsi ilegal. Karena keinginannya memiliki anak dan harus terkait mengikuti tes kelayakan sebagai orang tua menganggap hal itu terkesan ribet. Mereka akan mengandalkan membuat surat mengadopsi anak secara ilegal. Yang kedua, semakin tingginya tingkat kesiapan menikah pada individu, maka akan semakin tinggi kesiapannya untuk menjadi orang tua. Yang ketiga, pernikahan dini. Pernikahan dini menguntungkan karena saling mengetahui hal-hal yang sulit sejak awal dan jarak usia orang tua dan anaknya tidak terlalu jauh. Dan akan saat orang tua dan anak berbicara akan menyambung. Yang keempat, pola asuh orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses pendewasaan. Mengapa seperti itu? Menjadi orang tua artinya memiliki serangkaian tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada anak-anaknya yang dilahirkan dan dibesarkannya. Jadi tidak perlu mengikuti tes kelayakan orang tua sebagai syarat memiliki anak. Setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang baik dan ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya. Pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control yang bagaimana orang tua yang mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas pengembangannya menuju pada proses pendewasaan. Karena untuk mengubah hidup, jangan berpikir tentang perubahan yang besar tanpa mengawali perubahan yang kecil. Mereka tidak tahu bahwa ibu yang berpendidikan tinggi adalah aset penting bagi pengasuhan anak-anak mereka. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan dapat menyelamatkan seseorang dari masalah-masalah pelik yang mungkin tidak dapat diurai oleh orang yang tidak mengenyam pendidikan. Baik, berdasarkan argumentasi yang sudah saya kemukakan, kesimpulan yang bisa kita ambil dari mengenai kewajiban orang tua ada dampaknya. Ada dampak dari pola asuh yang buruk, akan mengakibatkan anak memiliki emosi yang kurang matang, kesusahan dalam mengelola emosi pada anak, tidak bisa mengambil keputusan dengan baik karena cenderung membuat anak merasa tidak bahagia, canggung, agresif, dan kesulitan dalam mengatur konsentrasinya. Karena dalam pola asuh otoriter, gaya pengasuhannya yang diberikan oleh orang tua cenderung keras. Pasangan suami istri remaja yang melakukan pernikahan dini, terutama sebelum menginjak usia 18 tahun, memiliki resiko mengalami gangguan mental dan akan berdampak buruk bagi pengasuhan anak-anak mereka. Karena pola asuh yang buruk disebabkan belum siapnya menjadi anak muda, karena perlu pendidikan yang tinggi. Kita ambil contoh, orang yang menikah muda ada ilmu parentingnya sebelum menikah. Contohnya Ibu Dian Sastrowardoyo.
Ia berusaha menjadi teman yang baik untuk anaknya. Ia selalu memastikan anaknya terlindung. Ia selalu mengambil peran aktif dalam mendidik anaknya dan juga sangat telaten. Karena itu bertekad untuk bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang tangguh dengan cara yang lebih disiplin dan konsisten dalam menetapkan aturan pada anak-anaknya. Baik, berdasarkan argumentasi yang sudah saya kemukakan, kesimpulan yang bisa kita ambil dari mengenai kewajiban orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak, salah satu tugas perkembangan individu adalah awal dewasa adalah memasuki gerbang pernikahan dan selanjutnya menjadi orang tua. Kompleksitas situasi yang akan dihadapi sebagai orang tua baru memerlukan ketangguhan tersendiri. Momen bahagia memiliki anak yang berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kesiapan menikah dengan kesiapan menjadi orang tua. Saya, Arum Pusatyorini, akan mempertegas kembali bahwa saya sangat tidak setuju mengenai kewajiban orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, karena semakin tinggi tingkat kesiapan menikah pada individu, maka akan semakin tinggi kesiapannya untuk menjadi orang tua. Karena orang tua yang menikah muda itu akan diberikan parentingnya terlebih dahulu untuk mengasuh, untuk memberikan pola asuh yang terbaik bagi anak-anak mereka. Pola asuh itu tersendiri menjadi orang tua artinya memiliki serangkaian tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada anak-anaknya yang dilahirkan dan dibesarkannya, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anaknya. Jadi tidak perlu mengikuti tes kelayakan orang tua sebagai syarat memiliki anak, karena setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anak mereka. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang akan ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Jadi saya tekankan dalam mosi perdebatan kali ini, saya tidak setuju mengenai kewajiban orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak didasarkan pada aspek-aspek yang sudah saya kemukakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.